Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya sebuah negara yang katanya penduduknya mayoritas beriman, tapi kok kayaknya masalahnya banyak banget ya? Nah, kali ini kita akan coba kupas tuntas sebuah paradoks yang menarik banget berdasarkan analisis sebuah teks yang mendalam. Oke, semuanya berawal dari janji ini. Janji yang luar biasa sebenarnya. Coba deh bayangin, kalau penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, Tuhan janji bakal melimpahkan berkah dari langit dan bumi. Ini kayak sebuah rumus pasti, di mana iman dan takwa itu jadi kuncinya. Tapi, kalau kita lihat realitas di sekitar kita, analisis ini seolah-olah ngajak kita nanya, janji seindah itu beneran terwujud nggak ya? Yuk kita lihat kontras yang tajam banget antara janji dan kenyataan. Gimana nggak bingung coba? Di satu sisi janjinya adalah berkah yang melimpah dan kita punya populasi muslim terbesar di dunia. Tapi di sisi lain, yang kita lihat justru kerusakan di mana-mana dan krisis di berbagai sektor. Jelas, ada yang nggak nyambung di sini. Ada jarak yang jauh banget antara potensi dan realita. Nah, ini yang bikin kita harus berhenti sejenak dan mikir, jangan-jangan bukan janjinya yang salah, tapi pemahaman kita soal apa itu iman dan takwa. Mungkin nggak sih kita udah salah kaprah dari awal? Oke, sekarang kita coba bedah lebih dalam lagi ya. Menurut sumber ini, apa sih yang bikin kita salah paham soal iman? Nah, ini dia nih biang keroknya menurut analisis ini. Iman itu seringkali cuma jadi identitas warisan. Kita beriman ya, karena orang tua kita beriman. Bukan hasil dari sebuah pencarian pribadi yang sadar, tapi cuma label yang kita terima begitu aja pas lahir. Perbedaan mendasar inilah yang akhirnya membawa kita ke dua konsep iman yang beda banget. Iman sebagai warisan dan iman sebagai hasil pencarian. Kelihatan banget kan bedanya? Iman warisan itu pasif, diterima aja gitu, nggak dipertanyakan lagi. Sementara iman pencarian itu sebuah perjalanan aktif, sebuah pilihan sadar yang didasari oleh akal dan pencarian spiritual untuk menemukan keyakinan yang sesungguhnya. Jadi, menurut sumber ini, iman sejati itu bukan kayak dapat warisan, tapi sesuatu yang harus dibangun lewat sebuah proses. Mulai dari penggunaan akal, lalu butuh izin dari Tuhan, dan puncaknya dimeteraikan dengan sebuah perjanjian sadar. Ini adalah komitmen, bukan sekedar status KTP. Nah, disinilah letak masalah besarnya. Ayat ini nunjukin sebuah kontradiksi yang aneh. Ngakunya beriman sama Tuhan, tapi dalam prakteknya, dalam kehidupan sehari-hari, kita malah cari pedoman dan aturan dari sumber lain. Ini tuh kayak bilang setia sama satu pihak, tapi tiap ada masalah, larinya malah minta nasihat ke musuhnya. Aneh kan? Nah, sumber lain inilah yang oleh teks ini disebut sebagai togut, sebuah konsep kunci yang jadi lawan dari iman yang murni. Jadi, apa sih togut itu? Gampangnya gini, togut itu adalah apapun atau siapapun yang kita taati atau ikuti selain Tuhan. Dia itu tandingan yang merebut posisi Tuhan dalam hidup kita sebagai sumber hukum dan pedoman tertinggi. Dan tandingan ini nggak selalu sesuatu yang kelihatan besar dan abstrak loh. Analisis ini nunjukin kalau togot bisa jadi sesuatu yang sangat personal, cinta kita pada harta, keluarga, atau bahkan ketakutan kita sendiri ketika semua itu kita tempatkan di atas ketaatan kita kepada Tuhan. Tapi masalahnya nggak berhenti di level pribadi aja. Teks ini berargumen bahwa togut juga bisa berbentuk sistemik. Pemimpin yang aturannya bukan dari Tuhan, sistem hukum buatan manusia yang seolah-olah jadi Tuhan baru, atau ideologi-ideologi yang menuntut loyalitas mutlak dari kita. Oke, setelah kita bahas semua tadi, sekarang kita sampai ke bagian yang paling nusuk mungkin ya. Bagian di mana kita diajak buat ngaca. Ini nih pertanyaan pamungkasnya. Dengan menjadikan semua togut itu sebagai rujukan hidup kita, jangan-jangan tanpa kita sadari kita sudah tergelincir menjadi seorang musyrik, orang yang menyekutukan Tuhan? Dan konsekuensinya, serius banget. Peringatan pertama, semua amal baik yang udah kita kumpulin bisa jadi sia-sia, lenyap begitu aja tanpa bekas. Bahkan, lebih dari itu, ayat ini menegaskan kalau syirik adalah satu-satunya dosa yang gak akan diampuni sama Tuhan. Ini menjadikannya pelanggaran spiritual yang paling fatal. Dan puncaknya, ini nih konsekuensi akhirnya. Surga jadi haram buat kita, dan neraka jadi tempat kembali, sebuah akhir yang abadi.
Jadi ya, kita tutup penelusuran ini dengan sebuah pertanyaan yang jawabannya cuma ada di dalam diri kita masing-masing. Setelah semua ini, coba kita tanya dengan jujur. Pada akhirnya, iman kita ini sebetulnya untuk siapa? Untuk Tuhan atau untuk togut yang tanpa sadar kita sembah selama ini? Coba direnungkan.